Selamat pagi anak-anak, semangat pagi, salam sehat, salam PJOK, Sekolah Dasar Cerdas Berkarakter. Yeay! Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini, seperti apa yang Bapak sampaikan minggu lalu, kita akan mempelajari mengenai permainan bola besar. Ada yang tahu apa itu permainan bola besar? Permainan bola besar itu adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan menggunakan bola besar. Nah, yang kita akan pelajari adalah yang pertama, permainan sepak bola, yang kedua, permainan bola voli, yang ketiga, permainan bola basket. Nah, hari ini kita akan membahas permainan sepak bola. Khususnya kita akan menghubungkan dengan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Namun sebelum kita lebih lanjut mempelajari mengenai variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita atau yang kita akan capai. Ya, yang pertama, setelah anak-anak menyimak atau menonton video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menyebutkan macam-macam permainan bola besar. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga adalah mampu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, sebelum kita lanjut ke materi permainan sepak bola, jadi kita langkah pertama adalah membahas mengenai gerak dasar. Gerak dasar, apa itu gerak dasar? Gerak dasar itu merupakan gerak yang mendasari suatu gerakan, mulai dari gerakan yang sederhana hingga gerakan yang lebih kompleks atau lebih sukar. Nah, dalam gerak dasar itu ada 3 gerak dasar, ya, 3 jenis gerak dasar. Yang pertama, gerak dasar lokomotor, yang kedua gerak dasar non-lokomotor, dan yang ketiga gerak dasar manipulatif. Gerak dasar lokomotor itu apa? Gerak dasar lokomotor itu adalah gerak dasar atau gerakan yang ditandai dengan pergerakan tubuh dalam proses perpindahan tempat. Jadi, gerak lokomotor itu ada perpindahan tempat. Ya, jadi tubuhnya berpindah tempat. Kemudian yang kedua, gerak dasar non-lokomotor itu adalah gerak dasar atau gerakan yang ditandai dengan tidak adanya pergerakan, ya, atau gerakan yang dilakukan di tempat, ya, jadi tidak ada perpindahan tempat. Kemudian yang ketiga adalah gerakan atau gerak dasar manipulatif. Nah, gerak dasar manipulatif ini adalah gerakan yang mengontrol suatu objek, khususnya dengan tangan dan kaki, karena adanya alat atau sarana. Nah, dalam gerak dasar manipulatif ini, Bapak klasifikasi ada 2. Ya, jadi yang pertama itu ada gerak reseptif atau menerima objek, ya, terhadap sarana atau alat. Kemudian manipulatif yang bersifat propulsif, yang artinya pengerahan gaya atau kekuatan terhadap objek, ya. Misalkan tadi yang reseptif, yang menerima, nah apa jadinya gerakan manipulatifnya? Seperti menangkap, melempar, dan melempar. Yang kedua, yang tadi propulsif. Nah, itu gerakan pengerahan gaya atau kekuatan. Contohnya apa? Memukul, ya. Kemudian
kemudian menendang, menggiring, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mari kita lanjutkan contoh-contoh dari gerak dasar yang Bapak jelaskan tadi. Nah, gerak dasar lokomotor Bapak contohkan yang pertama adalah berjalan. Ya, adalah berjalan. Yang kedua, berlari. Ya. Yang kedua berlari. Yang ketiga, melompat. Ya, melompat. Nah, selain daripada itu ada gerakan lokomotor lagi, contohnya seperti memanjat, ya, menjingkrak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh gerak dasar non lokomotor. Dalam gerak dasar non lokomotor ada apa saja? Yang pertama ada mengangkat, kemudian menurunkan, kemudian ada yang menekuk, ada yang meregang, kemudian ada mendorong, ada menarik, kemudian ada melipat, ya, melipat, kemudian ada yang melintir, ya, melintir maksudnya memintir badan, ya, menggerakkan, memintir. Jadi itu gerakan-gerakan non lokomotor, ya. Nah, ini gerak mengayunkan kaki, gerak mengayunkan tangan, itu termasuk non lokomotor. Nah, ini menekuk, merunduk, ya. Kemudian ada menggerakkan kepala, ya, jadi ini seperti memintir. Kemudian gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif ada apa saja? Tadi seperti Bapak sampaikan yang klasifikasi propulsif. Nah, ini contohnya menggiring, ya. Kemudian ada menendang, ya, ada menendang. Kemudian untuk menjaga gawang, kemudian ini yang heading, ya, menyundul. Kemudian untuk penjaga gawang ada menangkap dan melempar. Nah, ini contoh-contoh dari gerak dasar manipulatif. Kemudian kita akan bahas mengenai sepak bola. Nah, jadi apa itu sepak bola? Ada yang tahu? Sepak bola itu merupakan salah satu olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 orang pemain setiap tim, yang bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, itu pengertian dari permainan sepak bola. Kemudian dalam permainan sepak bola, nah ini dinaungi oleh asosiasi organisasi, nah yang namanya FIFA. FIFA ini adalah Federation International Football Association. Bapak ulangi, Federation International Football Association. Nah, ini FIFA ini merupakan asosiasi organisasi sepak bola tertinggi di dunia. Nah, yang dibentuk pada tahun 1902. Nah, kemudian di Indonesia juga memiliki wadah, ya, yang disebut dengan induk organisasi yang disebut dengan PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta, ya. Kemudian yang terpenting dalam permainan sepak bola adalah teknik dasar yang harus dikuasai, ya. Jadi apa saja teknik dasarnya? Yaitu yang pertama ada menendang bola, kemudian menahan bola, ada menggiring bola, dan menyundul bola. Nah, setelah ini mari kita simak video tentang permainan sepak bola. Luar biasa Palamara, kombinasi yang tersaji, masuk pada penalti, terjatuh, tidak pelanggaran karena terlihat nampaknya bola tadi terkena. Rizna Rangkalelana, sepakan jarak jauh, dilepaskan on target, namun
Flick header yang sangat cerdik, melepaskan Cristiano Loco Gonzalez. Pergerakan dari Loco Gonzalez. Loco Gonzalez! Sentuhan penting dari Junaidi tadi. Determinan. Dengan semangat yang sangat tinggi. Umpan dari Gali dan free header Ronnie Fowler tadi. Seakan asik sepak pojok Faris Aditama. Heading dari Septian Bagaskara. Gawang kali ini tidak disia-siakan. Mampu melepaskan diri dengan sangat baik. Memanfaatkan kesalahan di lini belakang dari PSM Yogyakarta. Dan ini dia. Bam! Merubah kedudukan. Bagas mencetak gol pertama bagi tuan rumah 1-0. Kesalahan dari Hisam Tole di bawah pressure luar biasa Septian Bagaskara membuat Putu Pagar harus keluar memblok bola, namun bloknya justru menjadi rebound ideal bagi Septian Bagaskara untuk Siakan oleh sang anak muda Septian Bagaskara, dan ini dia bam, luar biasa mengantisipasi bola rebound, seperti sudah bisa membacakan ada kesalahan kedua yang dilakukan oleh lini belakang dari PSM Yogyakarta. Buat keunggulan rumah menjadi 2-0 bagi tuan. Oke, nah itu tadi sedikit cuplikan mengenai permainan sepak bola. Nah, setelah kalian menonton atau menyimak cuplikan video tersebut, nah jadi Bapak akan memberikan instruksi untuk anak-anak semua. Jadi yang pertama, coba dibaca. Yang pertama adalah coba temukan variasi gerak dasar lokomotor. Yang kedua, coba temukan variasi gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, coba temukan variasi gerak dasar manipulatif. Nah, semuanya nanti disebutkan masing-masing 2 contoh setiap pertanyaan di atas ya. Jadi apa yang kalian lihat di video, kalian tulis dalam jawaban ya. Jadi yang mana disebut dengan gerak dasar lokomotor, mana non lokomotor, dan mana manipulatif ya. Nah, setelah ini kalian pause video ini ya, pause video ini selama 5 menit, kemudian tulis jawaban di buku tulis. Kemudian setelah menulis, play lagi, lanjutkan video untuk melihat jawaban. Nah, setelah kalian menjawab, kalian mari kita cocokkan dan diskusikan apa jawaban yang ada sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dalam video yang bisa dilihat adalah ada melangkah atau berjalan dan berlari. Variasi yang pertama untuk lokomotor. Yang kedua ada berjalan dan berlari berkelok-kelok ya. Nah, berjalannya ketika dia akan mengejar bola, dan larinya berkelok-kelok ya, karena ada lawan jadi dia lari untuk merebut bolanya berkelok-kelok. Nah, kemudian ada berlari dan melompat. Nah, ketika ada bola yang melambung, dia mau menyundul, jadi sebelum menyundul ada gerakan berlari dan melompat. Nah ya, jadi ini yang disebut dengan gerak dasar lokomotor. Terjadi perpindahan tempat ya, itu intinya. Kemudian variasi gerak dasar non lokomotor yang ada di video tadi. Nah, ini yang pertama, ada menekuk dan memintir badan. Saat kapan? Saat dia akan menendang bola, jadi ada gerakan kaki yang menekuk. Nah, itu disebut dengan gerakan non lokomotor. Dan memintir badan. Nah, memintir badannya ketika kapan? Ketika dia akan menendang bola, badannya akan sedikit memintir atau berputar ya. Kemudian ada menekuk dan mengayunkan kaki ya, ada menekuk dan mengayunkan kaki. Nah, ini seperti akan mau passing. Kemudian menarik badan ke belakang dan mendorong badan ke depan. Saat kapan? Saat akan mau menyundul bola. Jadi dia akan menarik badan ke belakang, kemudian mendorong badannya ke depan. Kemudian yang berikutnya ada berdiri dan mengayunkan tangan. Ketika berdiri, ada lawan, dia mengayunkan tangan. Nah, itu contoh-contoh non lokomotor, dan masih banyak lagi di dalam video ya yang bisa kalian sebutkan. Kemudian yang ketiga, membahas mengenai variasi gerak dasar manipulatif. Nah,
apa yang kalian temukan di dalam video? Nah, ini banyak ya. Variasinya adalah yang pertama ada menahan dan menendang bola. Nah, ketika ada umpan dari temannya, dia akan tahan bolanya, kemudian dia tendang bolanya, mau memberikan bola ke teman atau menendang ke gawang. Kemudian ada menahan dan menggiring bola. Nah, dia tahan bolanya, kemudian giring bolanya ke depan, ke samping. Kemudian ada menangkap dan melempar bola. Nah, ini yang ditunjukkan oleh penjaga gawang atau kiper ya. Jadi dia tangkap bolanya dari tendangan lawan, kemudian melemparkan bola, mau ditendang ya. Jadi dilemparkan bolanya dan kemudian ditendang. Nah, itu termasuk gerak dasar manipulatif ya. Jadi sudah kita bahas hari ini mengenai variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola ya. Jadi setelah menyimak video ini, jika ada yang belum dipahami silahkan tanyakan ya. Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan membahas mengenai variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli ya. Jadi jangan lupa tetap belajar ya, disiplin belajar dan berlatih ya, agar apa yang diinginkan semoga bisa menyatu dalam pikiran ya. Ini saja Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam masa pandemi ini ya. Selamat pagi.